Selamat hari Minggu untuk teman-teman semua. Hari ini Minggu tanggal 19 November ya, tahun 2023. Saya ingin berbagi pembelajaran firman dengan teman-teman semua di minggu ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat 18 ya. Saya akan menyampaikan pembelajaran firman ini di dalam terang topik jangan melupakan Yahweh ya. Jangan melupakan Tuhan. Nah, langsung saja ya teman-teman semuanya. Saya mau sampaikan kepada kita di awal pembelajaran ini apa yang mau ditekankan oleh Musa dari Ulangan pasal 8 ini secara keseluruhan ya. Apa yang mau ditekankan itu bisa kita temukan di ayat yang pertama loh teman-teman. Di ayat yang pertama, saya bacakan kepada kita ayat yang pertama. Seperti ini tertulis di sana. Segenap perintah, itu yang pertama ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan, itu yang kedua. Haruslah kamu lakukan dengan setia, itu yang ketiga ya. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, inilah teman-teman yang menjadi penekanan Musa di dalam keseluruhan ayat yang ada di pasal 8 ini ya. Nah, teman-teman semua, Tuhan mau Israel harus selalu mengingat mitzvah ya. Perintah-perintah Tuhan. Itu yang sangat penting. Harus selalu mengingat, lalu kemudian dilanjutkan dan melakukannya dengan setia. Lalu kemudian teman-teman, ketika kita membaca ayat ini sampai ke ayat yang kedua dan seterusnya, di sana kita bisa menemukan juga Tuhan mau Israel harus selalu mengingat ketergantungannya kepada Yahweh. Ketergantungan kepada Yahweh ini satu poin yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita membaca dari ayat 2 sampai ayat yang terakhir pasal 8 ini. Ketergantungan Israel kepada Yahweh. Dan cara Israel memenuhi ketergantungannya kepada Yahweh adalah dengan cara setia melakukan mitzvah, perintah-perintah Yahweh. Nah, dalam hubungan dengan topik kita ya, topik kita tadi jangan melupakan Yahweh. Teman-teman semua, setia melakukan perintah-perintah Yahweh itu adalah ekspresi praktis ya. Ekspresi praktis dari kesadaran Israel tentang Tuhan. Kesadaran Israel tentang Tuhan. Nah, sehubungan dengan itu saya mau ingatkan teman-teman semua. Saya mau sampaikan kepada kita. Mematuhi perintah Yahweh itu adalah ekspresi kasih manusia yang sangat Tuhan inginkan. Cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara mematuhi perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi teman-teman, ketika kita terjebak kepada legalisme ya, ketika kita terjebak kepada legalisme, maka ketaatan yang kita tunjukkan tidaklah berkenan kepada Tuhan kita. Nah, teman-teman semua, ketika kita diperintahkan untuk mentaati Tuhan, apa jawaban teman-teman? Saya ulangi ya. Ketika kita diperintahkan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, apa jawaban kita? Kita setuju? Atau kita mengangguk saja begitu lalu berbuat sesuai dengan keinginan hati kita?
Jika kita berbuat sesuai dengan kehendak hati kita sendiri, maka kita harus belajar banyak dari bangsa Israel. Kita tahu Israel sampai harus berjalan 40 tahun di padang gurun atau padang belantara itu dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Itu ketika mereka mengikuti hati mereka sendiri. Bukan hanya itu teman-teman. Israel juga harus kehilangan tanah warisan mereka setelah mereka masuk ke Kanaan. Ketika mereka mengikuti keinginan hati mereka sendiri, Israel kehilangan tanah warisan mereka. Nah, teman-teman semua, bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita? Jika kita melupakan Tuhan, bagaimana dengan kita? Jika kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, bagaimana dengan kita? Jika kita lebih bersandar kepada hati kita daripada kita bersandar kepada firman Tuhan, apakah kita akan kehilangan tanah warisan kita seperti Israel? Tentu tidak Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena warisan kita bukan tanah Israel Warisan kita teman-teman bukan tanah Israel. Warisan kita adalah Yesus Mesias, Tuhan. Waspada, kita harus waspada. Jangan sampai kita kehilangan warisan kita. Karenanya teman-teman, kita wajib melakukan perintah Tuhan Mesias kita. Kita wajib melakukan perintah-perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Atau apa? Kita juga akan kehilangan warisan kita. Apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 7? Dalam Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa teman-teman? Bukan siapa yang berseru Yesus sebagai Tuhan yang masuk, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh teman-teman. Nggak sampai di situ saja. Ayat 22 sampai seterusnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 23. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah, ini harus saya ulangi ya teman-teman. Perhatikan ini baik-baik. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman, ini yang menarik ungkapan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Inilah pesan Yesus yang sama penekanannya dengan pesan Musa di dalam Ulangan pasal 8. Melakukan perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, mengingat perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Sehingga melalui ini kita tahu persis ya teman-teman. Kita tahu persis ada alasan nyata kenapa kita sebagai murid-murid Yesus harus mendengarkan perintah Yesus dan melakukannya. Ada alasan yang nyata bagi kita. Sama juga ada alasan yang nyata kenapa Israel harus mendengarkan perintah Yahweh dan melakukannya. Musa katakan dalam Ulangan pasal 8, jika mereka melakukan segala perintah Yahweh dengan setia, maka mereka akan berkembang di tanah Kanaan. Teman-teman tahu nggak apa artinya ini? Tahu apa artinya jika dikatakan jika mereka semua melakukan segala perintah Yahweh dengan setia, maka mereka akan berkembang di tanah Kanaan. Teman-teman, ini artinya Ini artinya
kemampuan Israel untuk tetap ada di tanah itu sepenuhnya tergantung kepada kepatuhan Israel terhadap perintah-perintah Yahweh. Maka mereka tidak punya pilihan lain kalau mereka mau sejahtera, kalau mereka mau tetap tinggal di sana, ya, kalau mereka mau tetap terberkati, hanya ada satu cara, apa itu? Mereka harus mengikuti segala perintah Yahweh, melakukannya dengan setia. Dalam hal itulah mereka tidak boleh melupakan Yahweh. Mereka akan senantiasa selalu mengingat Yahweh. Sehubungan dengan ini teman-teman semua, saya mau sampaikan satu permasalahan kepada kita semua, ya. Saya mau sampaikan satu permasalahan. Jika ada orang yang mengatakan follow your heart seperti itu, ya. Mungkin kita sering mendengarnya atau kita pernah mengucapkan itu. Ya udahlah, ikutilah apa kata hatimu, seperti itu, ya. Saya mau katakan kepada teman-teman semua, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Kenapa? Karena hati kita bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Saya tidak perlu ulangi lagi, ya. Kok bisa seperti itu? Alkitab kita katakan Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Teman-teman semua, jika kita sudah menerima keselamatan, ya. Jika kita sudah menerima keselamatan, apakah hati kita masih licik? Jika kita sudah menerima keselamatan, apakah hati kita masih bisa menuntun kita kepada dosa? Apa kata Paulus? Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus mau menyadarkan kita teman-teman. Kita mengalami dilema yang seperti ini. Kecenderungan jahat di dalam diri kita tidak dihilangkan pada saat kita menerima keselamatan kita. Saya mau coba ulangi lagi, ya teman-teman. Kecenderungan jahat di dalam diri kita tidak dihilangkan pada saat kita menerima keselamatan. Dalam kesadaran inilah kita hendaknya paham, ya teman-teman. Terkadang kita lebih yakin dengan apa yang ada di dalam hati kita, dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, daripada kita yakin kepada apa yang ada di dalam perintah Tuhan kita. Itu makanya, ya, itu makanya kita harus selalu merujuk kepada firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus selalu taat kepada firman Tuhan dengan setia, ya. Itu kata Musa tadi. Lakukan perintah Tuhan dengan setia. Hati-hati teman-teman. Hati kita bisa membuat kita melupakan Tuhan. Topik kita minggu ini, jangan melupakan Tuhan. Nah, supaya bangsa Israel tidak melupakan Tuhan, ya. Supaya Israel tidak melupakan Tuhan, mereka diajarkan, mereka dilatih. Ingatlah, katanya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Allahmu. Semua perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, ya. Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Teman-teman semuanya, perjalanan Israel di padang gurun selama 40 tahun itu adalah untuk merendahkan
hati Israel. Supaya apa? Supaya diketahui apa yang ada di dalam hati Israel. Apakah mereka berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Nah, sekarang teman-teman semua, melalui perjalanan Israel ke tanah Kanaan, ya, kita menemukan kesuksesan Israel itu adalah karena kemurahan hati Tuhan. Semua jalan sudah tertutup ya teman-teman. Semua jalan sudah tertutup, tetapi Tuhan membukanya untuk Israel. Tidak ada pemeliharaan tempat ataupun tanah, tetapi Tuhan memberikan pemeliharannya kepada Israel. Di sana Israel berdosa, ya kan? Israel berdosa, Tuhan hukum mereka karena dosa mereka. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya, mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, karena Yahweh adalah Tuhan yang setia kepada perjanjian. Ayat 7 sampai ayat 11 dikatakan di sana, sebab Yahweh Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Yahweh Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tentang ini teman-teman, saya sudah sampaikan tadi ya kepada kita. Kemampuan Israel untuk tetap ada di tanah itu sepenuhnya tergantung kepada kepatuhan Israel kepada perintah-perintah Yahweh. Karena Yahweh lah yang memenuhi semua kebutuhan mereka di sana. Karena Yahweh mengasihi mereka, Yahweh memenuhi segala kebutuhan mereka di sana. Apa kata firman Tuhan tadi? Israel harus memuji Yahweh. Teman-teman, kita tahu persis ya, memuji Yahweh itu adalah perintah dari Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Selanjutnya ayat 11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, tentang ini tentu harus jelas bagi kita ya teman-teman semua. Ini harus jelas untuk kita semua. Bagaimana Israel bisa melupakan Yahweh? Ini harus jelas. Bagaimana Israel bisa melupakan Yahweh? Ketika mereka tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapan Yahweh, di situ mereka telah melupakan Yahweh. Kapan saja ya teman-teman, kapan saja, di mana saja kita tidak berpegang kepada perintah Tuhan, di situ kita sudah melupakan Tuhan. Sehingga ini yang sangat penting untuk kita miliki ya. Apa itu teman-teman? Semua pengalaman Israel di padang belantara itu punya satu tujuan ilahi. Apakah itu? Untuk mengajari Israel mempercayai Yahweh. Untuk membuat Israel takut dan kagum kepada Yahweh yang menuntun mereka. Ini yang sangat dibutuhkan oleh orang Israel, dan ini juga yang penting diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Teman-teman, kita harus mempercayai Tuhan Yesus, ya.
Kita harus takut dan kagum kepada Yesus Mesias kita yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa besar kepada kita manusia yang penuh dengan lumpur dosa. Ini sangat penting, ini sangat kita butuhkan ya teman-teman semua. Selanjutnya ayat 12 sampai ayat 16 dikatakan di sana, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Yahweh Allahmu. Nah teman-teman semua, ini sudah saya sampaikan tadi juga ya. Hati kita bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Hati bisa membuat kita melupakan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Yahweh Allahmu. Selanjutnya ayat 14. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya. Dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya, perhatikan ini, direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Nah, teman-teman, ini yang penting untuk kita perhatikan ya. Apa itu? Tuhan mau membentuk hati kita ya. Sekali lagi, Tuhan mau membentuk hati kita. Tuhan tidak mau kita tinggi hati ya, sehingga kita melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan mau membentuk hati kita dengan merendahkan hati kita melalui pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, karenanya teman-teman, saya mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini ya. Setiap saat kita menghadapi pergumulan, ingatlah Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan, bukan kehendak hatiku, tetapi kehendak hatimulah yang jadi untukku. Karena kita belajar dari Alkitab kita, kehendak Tuhan adalah damai sejahtera bagi kita. Amin. Iya kan? Kehendak Tuhan adalah damai sejahtera bagiku dan bagimu. Perbuatan-perbuatan Tuhan semuanya adalah kebaikan, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi semuanya. Nah, sekarang kita sampai kepada klimaksnya teman-teman. Klimaksnya ada pada ayat 17 ya. Apa dikatakan dalam ayat 17? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, teman-teman, ini sudah sangat tegas ya ayat ini kepada kita. Apa yang mau dikatakan di sini? Israel sampai ke tanah Kanaan bukan karena kekuatan mereka sendiri. Israel menerima tanah yang subur dan berbuah bukan karena teknologi mereka. Israel berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka yang jauh lebih banyak, lebih canggih, lebih kuat, bukan karena kekuatan mereka. Jadi jika itu semua bukan karena kekuatan mereka, itu karena apa teman-teman? Karena apa? Di ayat 18 Musa menjawab. Ini jawabannya. Musa katakan dalam ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Yahweh Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah teman-teman,
Paham ya apa yang ditekankan Musa di dalam ayat 18 ini. Oke, Musa katakan kepada orang Israel, "Hei Israel, kekayaanmu berasal dari Yahweh." Musa katakan kepada Israel, "Hei Israel, kemenanganmu berasal dari Yahweh." Musa katakan kepada Israel, "Hei Israel, hasil bumimu itu berasal dari Yahweh." Dan inilah yang tidak boleh kita lupakan, teman-teman. Ini tidak boleh kita lupakan. Kenapa Yahweh memberikanmu kekayaan? Kenapa Yahweh memberikanmu kemenangan? Kenapa Yahweh memberikanmu hasil bumi yang melimpah, wahai Israel? Jawabnya ada dalam ayat 18. Apa jawabnya, teman-teman? Karena janji Tuhan kepada leluhurnya. Ini tidak boleh kita lupakan, janji Tuhan, teman-teman. Jangan abaikan tentang kebenaran ini. Kalau kita abaikan tentang kebenaran ini, tentang janji Tuhan kepada bapa leluhurnya, kita juga akan lupa akan satu hal yang penting. Apa itu? Janji Yahweh. Jangan pernah melupakan perjanjian itu. Kita punya perjanjian lama, kita punya perjanjian baru. Jangan lupakan perjanjian itu. Yahweh berbuat mengingat janjinya kepada leluhur Israel. Tidak ada alasan lain, teman-teman. Tidak ada alasan lain mengapa Israel mendapatkan perkenanan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Gak ada alasan lain selain mengingat janji Yahweh sendiri. Tapi jika Israel melupakan Yahweh, jika Israel melupakan perjanjian mereka dengan Yahweh, Musa katakan dalam ayat 19 sampai ayat 20 ya. Apa kata Musa dalam ayat 19 sampai 20? Kehancuran akan datang, teman-teman. Kehancuran akan datang menimpa siapa? Umat perjanjian. Meski mereka umat perjanjian, kehancuran itu akan datang menimpa mereka. Kehancuran yang sama katanya di sana. Kehancuran yang sama seperti yang akan menimpa orang-orang Kanaan yang akan dibinasakan dari tanahnya. Mereka akan kehilangan warisannya. Nah, sampai di sini teman-teman pembelajaran firman yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Jangan lupakan Yahweh. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.